Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Abdul Basmalahi dari SMA Negeri 1 Sijuk. Di sini saya akan mengajar materi kelas 12 pelajaran bahasa Indonesia, yaitu kali 36 teks editorial. Baik, kita mulai saja. A. Pengertian teks editorial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, teks editorial merupakan suatu gagasan, ide, ataupun pendirian seseorang yang ditulis melalui kaidah kebahasaan teks opini, sehingga apa yang dikemukakan akan mampu memberikan wawasan dan bisa memberikan dampak bagi seseorang yang membacanya. Bagian B, struktur teks editorial, yaitu pertama, tesis atau pengenalan isu atau masalah. Kedua, argumen atau penyampaian pendapat. Ketiga, penegasan ulang atau solusi. Yang C, kaidah kebahasaan teks editorial. Pertama, banyak menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris berarti kalimatnya itu terdapat kata-kata yang berbau seni atau yang menggunakan majas. Kedua, penggunaan kata-kata populer berarti yang umum, yang lebih mudah diingat atau lebih terkenal, seperti menengarai, pencitraan, balada, terkaget-kaget, dan sebagainya. Ketiga, banyak menggunakan kata ganti, penunjuk yang merujuk tempat, peristiwa, waktu, seperti ini, itu, kesini, begitu. Terakhir, banyak menggunakan kata penghubung atau konjungsi kausalitas atau sebab akibat, seperti sehingga, karena, sebab, oleh sebab itu. D. Ciri-ciri teks editorial. Pertama, berisi fakta. Fakta berarti dia bersifat nyata atau isu yang sedang terjadi. Kedua, berupa opini. Opini ini maksudnya dia ini berisi opini atau pendapat dari redaktur terhadap suatu isu. Ketiga, memiliki kritik. Kritik berarti komentar. Kedua, berisi penilaian. Penilaian berarti ada yang dievaluasi terhadap isu. Tiga, apresiasi berarti menanggapi. Prediksi, memperkirakan, praduga, saran, presi, solusi. Lalu maupun harapan. Harapan berarti apa yang diinginkan terhadap isu yang sedang terjadi atau yang dibahas. Keempat, atau terakhir, terdapat saran atau rekomendasi yang dapat menjadi solusi ditunjukkan oleh bagaimana caranya secara konkret. Analisis teks editorial beserta strukturnya. Di sini saya mengambil satu isu, yaitu bahaya pembukaan bioskop. Terambil dari koran Tempo, terbit pada tanggal 27 Agustus 2020. Analisisnya, yang pertama, pengenalan isu atau tesis. Ini berada di paragraf pertama, yaitu pemberian izin pembukaan bioskop oleh pemerintah DKI Jakarta sungguh di luar nalar. Tidak ada urgensi memberikan kelonggaran semacam itu saat wabah COVID-19 belum terkendali. Struktur kedua, penyampaian pendapat atau argumen, yaitu dalam 2 pekan terakhir jumlah rata-rata pasien baru COVID-19 di ibu kota hampir 600-an orang setiap hari. Angka itu naik drastis dibanding data pada akhir Juli. Lalu ketika penambahan jumlah pasien baru masih di kisaran 400-an orang. Rasio positif Jakarta dalam 2 pekan terakhir juga lebih dari 10%. Artinya, terdapat 10 orang positif dari setiap 100 orang yang diuji swab.
Situasi ini lebih buruk ketimbang bulan lalu, ketika rasio positif di Jakarta sempat berada di ambang batas aman versi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, yaitu 5%. Karena itu, sulit memahami alasan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengizinkan bioskop segera dibuka lagi. Memang sejak ditutup pada Maret lalu, ribuan karyawan sinema sudah dirumahkan. Terdapat 343 teater dengan 1.756 layar di Indonesia, lebih dari 50%-nya berada di Jakarta dan sekitarnya. Tutupnya bioskop-bioskop itu menyebabkan industri perfilman ikut mati suri. Pusat belanja juga sepi pengunjung, tapi seyogianya alasan ekonomi tak dijadikan pembenar untuk mengabaikan pertimbangan kesehatan dan keselamatan publik. Gubernur Anies beralasan pembukaan bioskop dimungkinkan selama protokol kesehatan dipatuhi, sebab jumlah penonton yang masuk sinema dibatasi. Posisi duduk para penikmat film bisa diatur seperti layaknya penumpang pesawat terbang. Hal itu merupakan alasan yang mudah dipatahkan, karena membuka bioskop sama saja dengan mengundang pusat keramaian baru. Risiko penularan virus corona bisa melonjak ketika titik berkumpulnya warga kembali dibuka. Pernyataan Ketua Tim Pakar Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, untuk mendukung pembukaan bioskop bahkan lebih absurd. Menurut dia, membiarkan warga beramai-ramai menonton sinema bisa meningkatkan imunitas. Penjelasan semacam ini lebih terdengar seperti keputusan pemerintah dalam mengendalikan penularan COVID-19. Seolah-olah Satgas sudah kehabisan akal untuk menekan laju pandemi di Indonesia. Struktur yang ketiga atau yang terakhir, penegasan ulang, yaitu Gubernur Anies dan jajarannya tidak boleh menyerah di hadapan serangan virus corona. Salah satunya kelemahan utama dalam program pengendalian penularan COVID-19 di Indonesia adalah pelacakan kontak pasien positif. Saat ini, kapasitas pemerintah dalam pelacakan jejaring kontak pasien masih di bawah standar WHO. Protokol Kementerian Kesehatan mensyaratkan 80% dari semua kontak pasien harus sudah terlacak dan diisolasi dalam 3 hari selepas konfirmasi status pasien. Jika hal itu tidak dilakukan, mustahil penyebaran virus ini bisa ditekan sampai minimal. Ketimbang sibuk membuka bioskop, pemerintah DKI Jakarta seharusnya menggelontorkan anggaran untuk membantu Dinas Kesehatan dan Satgas guna meningkatkan kapasitas pelacakan. Tanpa itu, pembatasan sosial seketat apapun bakal percuma. Jika wabah sudah terkendali, ekonomi pasti akan pulih kembali. Itulah analisis teks editorial beserta strukturnya yang berjudul Isunya Bahaya Pembukaan Bioskop, yang terbit pada koran Tempo 27 Agustus 2020. Dan terima kasih saya ucapkan selamat hari ulang tahun PGRI, Hari Guru Nasional ke-75. Sukses dan semangat buat para guru Indonesia.